Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meftal Zindi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan modul faktor suatu bilangan matematika untuk SD atau MI kelas 4 semester 2. Nah, langsung saja kita menuju ke materinya. Untuk materinya sendiri itu ini faktor suatu bilangan. Peta konsep faktor suatu bilangan menjelaskan faktor suatu bilangan, menentukan faktor satu bilangan dan dua bilangan, memberi contoh faktor satu bilangan dan dua bilangan, menghitung faktor suatu bilangan. Ayo mencoba. Nah, ini sebagai contoh ini. Pada hari Minggu, Erin pergi ke alun-alun Tulungagung untuk melihat perayaan Hari Kemerdekaan. Erin memperhatikan formasi marching band. Pemain-pemain musik dalam marching band dapat dimungkinkan membentuk berbagai formasi baris berbaris. Jika ada 18 pemain musik dalam marching band, maka ada beberapa formasi baris berbaris tetap dalam parade yang dapat mereka susun. Kemampuan apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan soal tersebut? Untuk mengetahuinya, kita bisa memahami apa itu faktor suatu bilangan. Lanjut, faktor suatu bilangan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, diperlukan kemampuan menerjemahkan situasi dunia nyata ke dalam pengalaman matematis. Kecuali itu juga, diperlukan kemampuan mengoperasikan bilangan, operasi hitung yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut, dalam perkalian dan pembagian, yang memunculkan pembagi dan faktor. Ayo mengamati. Berikut ini adalah alternatif proses pembelajaran faktor suatu bilangan. Diharapkan dapat memudahkan dalam menjawab permasalahan di atas. Perhatikan model-model persegi di bawah ini. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini ada 24 kotak ya. Ini ada 24 kotak. Kita hitung sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi model persegi di atas sebanyak 24 ya. Ini 24. Diharapkan dengan model-model persegi dapat menyusunnya membentuk suatu persegi panjang yang berbeda-beda. Dalam hal ini kalian bebas mengemukakan cara masing-masing. Alternatif kemungkinan jawaban yang diharapkan adalah sebagai berikut. Alternatif 1 ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini cara menghitungnya gimana? Perhatikan ya. Ini kan dihitung 24 dan ada satu baris. Jadi untuk menentukan atau menunjukkan bentuk perkalian ini, yaitu berarti ini di sini itu angka 1. Ini 1 kali 24, hasilnya 24. Alternatif kedua. Nah, gambar di atas memungkinkan kita menunjukkan bentuk perkalian dari titik-titik kali 12 sama dengan titik-titik. Nah, kita hitung dulu. Kalau ini benar 12, nah kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Ini 24 ya kotaknya, seperti yang di atas. Cuman kita hitung dari bawah ya, ini dari bawah. Jadi ini kan ada 2 baris ya, 1 dan 2. Jadi di sini kita tuliskan 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi ini sama dengan yang atas. Ini untuk mencari faktorisasi bilangan ya. Alternatif ketiga yaitu gambar di atas menunjukkan bentuk perkalian dari titik-titik kali 8 kali titik-titik ya. Ini kita hitung ya, kalau ini kan hasilnya 24, pasti 24 ya. Ini ada berapa baris? 3, 1, 2, 3. Jadi di sini kita tulis seperti yang di atas tadi, 3 kali 8 hasilnya 24. Alternatif keempat yaitu ini 6 ya, menunjukkan perkalian dari titik-titik kali 6. Ini kita langsung ini aja, 1, 2, 3, 4. 4 kali 6 sama dengan 24 ya. Lanjut. Dari tabel tersebut kita dapat mendata faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8, 12 dan 24. Siswa hendaknya dapat memverifikasi bahwa bilangan antara 1 dan 24 selain 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24 bukan merupakan faktor dari 24 karena tidak membagi 24 atau tidak membagi habis 24 ya. Bagaimana ini kok ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Caranya itu tadi ini. Iya. 6, 8, 12, 24. Kita langsung urutkan saja. Seperti ini. Ya. 24 kali 1 hasilnya 24. 12 kali 2 hasilnya 24. 8 kali 3 hasilnya 24. 6 kali 4 hasilnya 24. 4 kali 6 hasilnya 24. 3 kali 8 hasilnya 24. 2 kali 12 hasilnya 24. 1 kali 24 hasilnya 24. Jadi kita acuannya ini ya, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu ya. Untuk selanjutnya materi yang kedua, faktor dari satu bilangan dan 2 bilangan. Kalian telah mempelajari konsep faktor suatu bilangan dan dapat menentukan faktor untuk memecahkan permasalahan kegiatan awal. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor satu bilangan dan 2 bilangan. Untuk mempermudah pemahaman kalian, perhatikan contoh berikut. Menentukan faktor dari bilangan. Ini seperti yang tadi ya. Faktor dari 6 adalah berapa? Kita hitung. 6 kali 1 6. 6 kali 2 ini. 6 sama dengan 2. 1 kali berapa sama dengan 6, berarti 6. 2 kali berapa sama dengan 6. Ini 2 kali 3 6. Ini 3 kali berapa? Ini hasilnya 6. 2. Ini 3 kali 2 6. Ini berapa kali berapa? 6 kali 1. 6 kali 1 hasilnya 6. Dapat juga di jam seperti ini. Catatannya, jika dilihat sekilas, faktor dari 2 bilangan hampir sama dengan faktor persekutuan dari 2 bilangan. Perbedaannya adalah faktor dari 2 bilangan adalah pembagi dari 2 bilangan tersebut, yaitu bilangan yang membagi habis 2 bilangan tersebut. Sedangkan faktor persekutuan dari 2 bilangan adalah
faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Contoh faktor dari suatu bilangan. Kalian telah memahami konsep faktor suatu bilangan, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan faktor, serta menentukan faktor dari satu bilangan dan dua bilangan. Untuk memperdalam materi yang telah kalian pelajari, berikut ini disajikan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan faktor. Contoh, pada suatu hari, Dwi dan ibunya belanja di sebuah supermarket. Dwi memasukkan 24 apel dan 30 jeruk ke dalam keranjang. Dwi berencana akan membagikan buah-buahan tersebut secara rata kepada temannya. Yang dimaksud rata di sini ialah bahwa temannya akan mendapatkan buah apel dan buah jeruk yang banyaknya sama dengan temannya yang lain. Pertanyaannya, ada berapa banyak teman Dwi yang akan menerima buah-buahan tersebut? Berapa banyak teman Dwi maksimal yang akan menerima dari masing-masing buah tersebut? Penyelesaiannya, kemungkinan pertama, Dwi dapat memberikan buah-buahan tersebut kepada seorang temannya sekaligus, sehingga temannya tersebut akan mendapatkan 24 buah apel dan 30 buah jeruk. Kemungkinan ini ialah kemungkinan yang paling sederhana. Kemungkinan kedua, Dwi dapat memberikan buah-buahan tersebut kepada dua orang temannya, sehingga masing-masing temannya akan mendapatkan 24 dibagi 2, hasilnya 12 buah apel, dan 30 dibagi 2 sama dengan 15 itu buah jeruk. Kemungkinan ketiga, Dwi dapat memberikan buah-buahan tersebut kepada 3 orang temannya, sehingga masing-masing temannya akan mendapatkan 24 dibagi 3 yang hasilnya 8 buah apel, dan 30 dibagi 3 sama dengan 30 buah jeruk. Dari permasalahan di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa jumlah bilangan faktor dari dua buah di atas adalah 1. Buah apel berjumlah 24 buah. Jumlah bilangan faktor yang dapat membagi habis adalah 1, 2, 3, 4, 8, 12, dan 24. Nah, kenapa kok ini hasilnya 24, terus yang bilangan faktor yang dapat membagi habis adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu sama dengan yang tadi ya, kita jelaskan di atas tadi. Ini ya, dapat mendapatkan faktor dari 24, yaitu 1, 2, itu sama. Ini sama. Yang kedua, buah jeruk berjumlah 30 buah. Maka jumlah bilangan faktor yang dapat membagi habis adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Ini caranya sama ya untuk mencarinya. 30 sama dengan yang ini. Menghitung faktor dari suatu bilangan. Setelah kalian mengetahui konsep faktor suatu bilangan, menentukan faktor dari satu bilangan dan dua bilangan, serta contoh pemecahan masalah yang berkaitan dengan faktor. Untuk lebih memahami materi faktor suatu bilangan, perhatikan cara menghitung faktor berikut. Ayo berlatih. Ini ya. Ini berapa faktor dari 16? Ini bisa nantinya kita pelajari, terus bisa juga dibuat atau bisa jadi kita untuk tugas ya. Jadi ini seperti ini contohnya, seperti contoh di atas. Nah, ini untuk teman-teman sekalian, ini untuk tugas rumah, atau ini cara penyelesaiannya seperti ini ya. Nanti teman-teman rangkuman ya. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu
bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Cara menentukan bilangan faktor yaitu dengan cara mengalihkan bagian atau bilangan tersebut. Contohnya faktor dari 6 sama dengan 1 dikali 6 ini ya. 6 sama dengan 2 dikali 3, 6 sama dengan 3 dikali 2, 6 sama dengan 6 dikali 1, artinya 6 ini ya. 1, 2, 3, 6 6, 3, 2, 1. Jadi faktornya ini 1, 2, 3 dengan cara membagi bilangan tersebut. Nah, ini membagi seperti ini ya. Nanti cara mengerjakannya itu seperti ini. Contohnya 6 dibagi 1 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 6 dibagi 1 1. Ternyata bilangan 6 habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 3, dan 6. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya atau kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.